Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Nur Aziza dengan nomor NPM 233515516017 dan dengan nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali materi berdasarkan pemahaman saya mengenai area perubahan reformasi birokrasi yang merupakan bagian dari tugas 2 mata kuliah Reformasi Administrasi R02 Ibu Eka Fadila, SIPMA. Materi ini sangat penting untuk kita pahami bersama karena reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan bersih dari praktik KKN. Reformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi juga soal perubahan pola pikir, budaya kerja, dan cara melayani masyarakat. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat nasional hingga instansional. Yang pertama yaitu ada tingkat nasional. Tingkat nasional dibagi menjadi dua tingkatan utama, yaitu tingkat makro dan tingkat meso. Nah, pada tingkat makro, pemerintah menetapkan arah kebijakan umum reformasi birokrasi secara nasional, termasuk juga di dalamnya yaitu monitoring dan evaluasi terhadap program-program reformasi birokrasi yang dijalankan oleh instansi tingkat bawah. Contohnya itu seperti menentukan tujuan besar reformasi, pedoman umum pelaksanaan, hingga evaluasi nasional terhadap keberhasilannya. Lalu pada tingkat meso, reformasi dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk sebagai leading sector, yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, menerjemahkan kebijakan makro ke dalam bentuk program yang nyata, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, contohnya untuk pengadaan barang dan jasa ada LKPP, dan perencanaan pembangunan ada Bappenas, dan juga sebagainya. Lalu selanjutnya ada tingkat instansional. Disebut juga dengan tingkat mikro, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi secara langsung di setiap kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah. Nah, di tingkat inilah kebijakan benar-benar diimplementasikan langsung oleh para ASN dalam bekerja melayani masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Yang kedua adalah Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 sampai 2024. Lalu yang ketiga ada Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nah, dokumen-dokumen inilah yang menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terarah dan terukur. Nah, selanjutnya dalam upaya membangun birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PANRB menetapkan 8 area perubahan sebagai kerangka utama reformasi birokrasi. Nah, 8 area ini menjadi fokus transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tata kelola negara lebih profesional dan akuntabel. Baik, yang pertama yaitu adalah organisasi. Area perubahan organisasi bertujuan untuk menciptakan struktur kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran atau right sizing. Jadi banyak instansi pemerintahan sebelumnya memiliki struktur yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien. Oleh karena itu, reformasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur organisasi, meminimalkan unit yang tidak relevan, dan menyatukan fungsi yang serupa. Lalu, selanjutnya organisasi pemerintahan harus adaptif terhadap perubahan, baik karena perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, maupun dinamika global. Contohnya itu seperti transformasi organisasi dari berbasis jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang dikenal dengan istilah penyederhanaan birokrasi atau simplifikasi eselon. Lalu area yang kedua adalah tata laksana. Jadi tata laksana berkaitan dengan sistem, proses, dan prosedur kerja birokrasi agar lebih efisien dan efektif. Nah, reformasi pada area ini difokuskan pada pengembangan tata kelola digital seperti melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan prosedur kerja harus dibuat lebih sederhana dan transparan dengan menghindari birokrasi yang berbelit-belit. Misalnya, dulu masyarakat harus datang ke kantor untuk mengurus dokumen dan kini cukup melalui layanan daring. Nah, penguatan tata laksana ini juga mencakup pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi dokumen, dan integrasi antar sistem informasi di pemerintahan. Lalu area yang ketiga yaitu ada peraturan perundang-undangan.
Nah, area ini menekankan pentingnya regulasi yang berkualitas dan tidak tumpang tindih. Jadi banyaknya regulasi yang saling bertentangan dan tidak relevan menjadi hambatan birokrasi juga. Oleh sebab itu, dilakukan penyusunan regulasi yang lebih sederhana, jelas, dan konsisten. Nah, pemerintah mendorong review regulasi untuk menghapus peraturan yang tidak relevan dan mengharmonisasikan peraturan pusat dan daerah. Nah, inisiatif seperti Omnibus Law merupakan salah satu upaya pemerintah menyederhanakan aturan demi mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks pelayanan publik, regulasi yang baik berarti aturan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat yang bukan berarti menyulitkan. Lalu area yang keempat yaitu adalah sumber daya manusia, aparatur. Nah, reformasi ini berfokus pada penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur negara. Jadi ASN itu dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, dan etika pelayanan publik yang tinggi. Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, dan manajemen kinerja yang adil. Proses rekrutmen ASN juga diperbaiki agar bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbasis merit. Reformasi SDM ini juga melibatkan penguatan budaya kerja, reward and punishment, serta peningkatan kesejahteraan aparatur. Area yang kelima yaitu adalah pengawasan, yang bertujuan menciptakan sistem yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan anti korupsi. Jadi pengawasan ini dilakukan secara internal oleh inspektorat dan eksternal oleh lembaga seperti BPK, KPK, dan Ombudsman. Jadi pemerintah mengembangkan sistem pengadilan intern pemerintah atau SPIP dengan mekanisme whistleblowing system untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Selain itu, penguatan audit, evaluasi kerja, dan pelaporan keuangan juga menjadi kunci utama. Dan pengawasan itu bukan hanya mencari kesalahan, tetapi juga sebagai alat pembinaan agar organisasi dapat berjalan lebih baik. Lalu area yang keenam yaitu adalah akuntabilitas yang bertujuan agar setiap program dan kegiatan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi setiap instansi itu wajib menyusun perjanjian kinerja, menyusun indikator kinerja utama atau IKU, dan menyampaikan laporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah yaitu LAKIP. Nah, penilaian dilakukan oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dengan tujuan mengubah orientasi kinerja birokrasi dari input anggaran ke output dan outcome, hasil, dan dampak. Dengan akuntabilitas, masyarakat bisa menilai apakah anggaran benar-benar digunakan untuk hasil yang nyata. Lalu area yang ketujuh adalah pelayanan publik. Fokus pada area ini adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan publik menjadi wajah utama birokrasi, oleh karena itu, pemerintah mendorong prinsip mudah, cepat, murah, dan transparan dalam pelayanan. Layanan digital seperti mall, pelayanan publik, aplikasi online, serta layanan satu pintu itu menjadi bagian dari transformasi ini. Evaluasi pelayanan publik dilakukan secara berkala oleh Kementerian PANRB dengan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Nah, inovasi layanan seperti e-government, chatbot pelayanan, dan aplikasi mobile membantu mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lalu, area yang ke-8 adalah mental aparatur. Area yang terakhir ini tidak kalah penting karena pembentukan mental dan budaya kerja ASN yang melayani itu sangat amat krusial. Jadi pemerintah ingin membentuk ASN yang memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Nah, reformasi mental ASN ini dilakukan melalui program internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu singkatan dari akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, selain itu dilakukan juga kampanye budaya kerja, kegiatan pembinaan, serta transformasi budaya organisasi. Jadi ASN bukan lagi sebagai penguasa tetapi pelayan masyarakat yang dituntut empati, tanggung jawab, dan inovatif. Nah, 8 area perubahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terikat dan saling menguatkan. Jika dijalankan secara konsisten, reformasi birokrasi akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya publik. Jadi kesuksesan reformasi ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab seluruh ASN, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai pengawas dan penerima manfaat. Baik, dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi itu mencakup perubahan sistem dan budaya kerja, penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM, akuntabilitas dan pengawasan, dan yang paling utama peningkatan kualitas layanan publik.
Semua area itu juga saling terhubung dan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan melayani. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.